Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Farasani. Di sini kita akan belajar tentang guru belajar, yaitu temanya pendidikan keterampilan hidup. Nah, di pendidikan keterampilan hidup ini ada 4 modul. Nah, nanti kita akan dibimbing oleh masing-masing guru. Nah, pada modul pertama ini kita akan dibimbing oleh Pak Bundan. Nah, di sini yang perlu kita persiapkan untuk melaksanakan pendidikan keterampilan hidup ini laptop, kemudian WiFi yang memadai, kemudian kita mempersiapkan waktu luang yang sangat panjang karena di sini kita tidak bisa pergi kemana-mana karena kita harus stay di depan laptop. Jadi kita harus mengerjakan sendiri dengan seksama dan kita benar-benar memperhatikan materi yang akan disampaikan. Nah, di sini saya akan bahas beberapa kuis yang akan muncul di pendidikan keterampilan hidup ini pada modul yang pertama. Mungkin nanti ada beberapa yang miss ya, jadi ada beberapa yang saya skip karena mungkin itu kuisnya lebih ringan ya jawabannya itu, jadi nggak usah dibahas di sini. Nah, kemudian sebelum kita melakukan modul yang pertama, kita akan diarahkan untuk pengantar terlebih dahulu. Nah, kita akan diarahkan untuk mengisi pretest. Nah, akan tetapi saya kemarin lupa tidak menyimpan data tersebut dan sudah lewat kan dan tidak dapat dikembalikan lagi. Dan pretest itu kita bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita ketahui saja. Jadi pretest itu nggak terlalu berpengaruh ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke modul yang pertama. Kita mulai saja. Nah, ini kalau bisa kita lihat di sebelah kiri, ini ada beberapa tahapan yang harus kita laksanakan. Nah, ini yang sudah saya laksanakan akan dicentang seperti ini, centang hijau di pre-assessment, ya ini ada satu kuis. Nah, itu saya agak lupa, ada mungkin 20 soal ya yang harus kita kerjakan, dan itu pretest ya, tentang pengetahuan kita tentang PKH. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pengantar pendidikan keterampilan hidup yang pertama. Ini di bawahnya kita akan ada beberapa pertemuan. Nah, kita melaksanakan pertemuan yang pertama. Nah, ini pertemuan pertama kita ada beberapa materi, yaitu tentang PKH. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasannya. Silahkan di ini sendiri. Nah, kita memasuki ke slide ke-13 di pertemuan pertama. Nah, ini kuis pertama. Kita disuruh untuk menjawab. Nah, jawabannya di bawah dan kita harus mencocokkan ke definisinya yang ada di atasnya. Nah, ini sudah saya tarik. Nah, ini jawabannya sudah benar. Kita lanjutkan. Yang langsung ada kuisnya saja ya. Nah, kemudian ini ya ada beberapa modul yang memang harus kita bisa menggunakan fitur-fiturnya. Nah, salah satunya misalnya kita bisa ngeklik siswa, itu bagaimana cara kita harus apa terhadap siswa tersebut, apa yang harus kita lakukan, berbicara dengan siswa dan lain sebagainya. Ini sudah ada panduannya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk slide 21, ini ada pertanyaannya. Di sini jawabannya saya betul. Nah, ini pertanyaannya, silahkan dicatat. Kemudian kita lanjutkan ke slide 22, di sini juga pertanyaan lagi. Kemudian pada slide 23, ini ada pertanyaan lagi. Kemudian ini kita sudah mencapai ke slide ke-24, dan kita sudah selesai untuk pertemuan pertama. Kemudian ini kita sudah memasuki pertemuan kedua, dan ini pertanyaan mulai muncul di slide ke-6. Nah, ini ada jawabannya, saya menjawabnya salah. Nah, ini silakan dilihat sendiri. Nah, ini untuk slide ke-7 juga saya salah. Kemudian, nah, yang tadi ini ada
yang sudah dicentang hijau itu adalah yang benar ya. Kemudian kita lanjutkan saja ke, nah ini kita bisa lihat, ini adalah contoh bagaimanakah penilaian nilai-nilai pribadi dari Pak Bondan di sini. Nah, ini adalah nanti hasil dari Pak Bondan. Nah, ini adalah nilai-nilainya: bijaksana, berdedikasi tinggi, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita setelah ini kita yang harus mengisi beberapa kuesioner. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Setelah slide ini, mulai slide 16, kita disuruh untuk mengisi. Ini adalah tentang diri kita sendiri sebagai guru. Ya, seperti ini contohnya. Nah, kalau misalnya ini kan ada 4-5 kotak. Nah, kalau misalnya kita sangat sering beribadah, misalnya di soal pertama, kita bisa klik yang paling kanan. Nah, kalau misalnya kita nggak terlalu sering beribadah, misalnya saya beribadah apabila saya dalam keadaan tertentu saja. Nah, ini silahkan diklik paling kiri. Atau misalnya sedang-sedang aja, misalnya boleh di tengah. Atau misalnya ya biasa aja, misalnya seperti itu. Ya, terserah, ini tergantung dari diri kita sendiri, dan jawaban ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jadi ini murni dari kita sendiri. Kemudian habis nanti di slide 20, kemudian nanti di slide 26 kita akan ada kuis lagi. Nah, jawabannya di sini akan ada 3 kesempatan kita menjawab. Apabila kita 3 kali kesempatan kita salah, maka di sini tertulis kesempatan Anda habis. Lihat jawaban yang benar di atas. Nah, di sini akan dimunculkan jawaban yang benarnya. Di slide 27 ini juga sama. Nah, ini sudah jawaban benar ya. Di sini sudah terisi. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa definisi yang bisa kita pelajari. Kemudian di slide 23 ini ada kuis lagi. Nah, ini jawaban saya benar. Kemudian ini juga ada lagi. Nah, ini kuisnya lagi. Kemudian ini juga ada kuis lagi di slide 25. Kemudian, nah di slide 15 di pertemuan keempat. Nah, kita lanjut ke pertemuan keempat. Ini ada kuis lagi. Di sini bisa dibaca. Ini juga ada kuis lagi. Kemudian ini ada beberapa materi. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah materinya. Kemudian nanti kita disuruh untuk menjawab kuis di sini. Ini adalah yang sudah saya jawab di penampilan ini, tadinya kosong, jadi kita harus menjawab ini apa, seperti itu. Nah, maaf. Nah, ini di bawah ini apa saja yang terlewatkan oleh para remaja nih. Di sini ada kuisnya. Nah, kita bisa lihat di sini saya jawabannya salah. Nah, di sini ada di slide 9 juga ada kuisnya. Di slide 10 juga ada kuisnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini materinya. Kemudian ini ada kuisnya lagi. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini kebetulan jawaban saya benar. Kemudian di slide 19 juga ada lagi. Di slide selanjutnya juga ada lagi di sini, ya. Nah, ini untuk pertemuan 1 cukup sampai di sini. Besok kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, materi ini tetap kita harus pelajari, sehingga nantinya membantu kita dalam penyampaian kepada siswa. Tidak hanya kita berambisi untuk bisa mengerjakan kuisnya saja, kita juga harus mengikuti langkah-langkah pembelajaran dari program Guru Belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.